sebelum kita kasih makan dia sudah ngemil, sudah makan rumput aja. Nah itu bagusnya kadang semi umbaran untuk kita terapkan secara alam itu seperti ini sobat. Itu lagi pada makanin rumput ya kan, lagi pada senang-senangnya habis setelah dikurung kita umbar, kasih kandang semi umbaran tuh eceng gondok, makanin eceng gondok. Lahap sekali kan sobat. Ini gemuk-gemuk semua, ini jenis Rambon sobat. Sekedar menyampaikan bahwa ini stok untuk menyambut nanti bulan puasa sobat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semua, jumpa lagi bersama saya seperti biasa sobat semua. Hari ini saya berada di kandang, lagi di kandang, dan selalu berbagi tips dan pengalaman mengenai saya beternak entok. Oke buat sobat semua, untuk hari ini sedikit sharing aja di sini ya. Sebelum saya lanjut, mudah-mudahan di kesempatan hari ini sobat semua selalu diberi kesehatan, tetap semangat, dilancarkan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sobat-sobat semua, jadi hari ini saya mau di kandang ini, kandang yang sederhana ini, saya mau sedikit pengalaman mengenai atau sedikit sharing aja ya mengenai peternakan saya, peternakan yang sederhana ini, yaitu peternak entok jenis unggas ini ya sobat semua ya. Dan lagi-lagi saya di sini sharing atau membahas mengenai pakan. Jangan sampai pakan yang untuk entok ini ya, untuk peternakan entok ini jangan sampai kebutuhan dapur ya, yang untuk keluarga kebutuhan dapur kalah dengan kebutuhan entok. Yang saya maksud di sini yaitu jangan sampai ya, kan sekarang itu pakan ternakan kita dari pur, dari pekatul, semua itu sekarang sudah harganya sudah kalau untuk peternak pemula atau peternak rumahan, kalau yang di kampung itu sangat mahal ya sobat semua. Kalau tidak hobi-hobi amat juga, kalau kita untuk hasil atau kita kejar untuk panen untuk bisa kita jual itu sangat minim sekali hasilnya sobat. Maka dari itu jangan sampai semua itu mempengaruhi dengan malah menjadi beban untuk kita nantinya sobat semua. Jadi sekali lagi ya sobat semua ya, jangan sampai kebutuhan entok mengalahkan dengan kebutuhan dapur ya sobat semua ya. Nah, maka dari itu kita sebagai peternak pemula atau peternak rumahan, kita harus pintar-pintar atau kita harus mencari cara. Kita harus mencari cara bagaimana caranya supaya kita dalam peternak entok jenis unggas ini yang terkenal makannya yang sangat banyak, yang terkenal yang sangat rakus katanya kan, kita harus pinter-pinter bagaimana caranya supaya bisa memangkas daripada kita menggunakan pakan beli seperti itu sobat. Jadi di sini saya menerapkan kenapa saya tetap bertahan di peternakan entok. Satu, mudah untuk pakannya ya sobat semua ya, bisa kita akali atau kita siasati dengan pakanan alternatif lainnya, hijauan atau pakan hijauan untuk fermentasi. Banyak limbah roti, limbah ikan asin, semuanya yang disebut reject itu kan biasanya suka dijual dan sekarang juga banyak di online juga, dan itu juga bisa buat campuran juga. Tapi ya sekali lagi semua itu mengkondisikan kondisi kita sebagai peternak pemula sobat semua. Kalau kita nggak mampu ya kita semampunya aja untuk beternak. Dan yang kedua, kita harus memanfaatkan pakan yang ada terdapat di sekitar ya sobat semua ya. Ya contohnya hijau-hijauan yang terdapat di sekitar banyak ya sobat semua ya, dari kedepong pisang, eceng gondok, dari kangkung, masih banyak macam jenis lainnya hijauan yang bisa kita manfaatkan. Dan sekarang yang jadi primordial untuk peternak-peternak yang sudah berhasil itu adalah rumput azolla. Rumput azolla itu
itu proteinnya yang sangat-sangat bagus ya untuk peternakan kita. Unggas atau ayam itu sangat bagus sekali. Nah, maka dari itu sekali lagi kita sebagai peternak pemula jangan sampai kebutuhan dapur itu kalah dengan kebutuhan entok ya sobat semua ya. Itu sangat nantinya mempengaruhi daripada perekonomian kita sebagai peternak rumahan ya. Atau terlebih kita itu peternak rumahan yang mengharapkan hasil dari jual entok tersebut jadi habis buat beli pakan. Jangan sampai seperti itu sobat semua. Jadi sobat semua harus bisa mensiasati semua itu ya sobat semua ya, seperti itu. Jadi aktivitas ini semua bakalan pedaging sobat semua ya. Jadi kita sisakan ada beberapa indukan juga untuk nantinya kita jadikan indukan. Jadi kita sebagai peternak pemula kalau sudah seperti ini juga kita menyeleksi ya. Kita yang untuk indukan bagusnya yang mana untuk regenerasi berikutnya, seperti itu sobat semua. Lagi pada liar ini yang di kandang itu kan, yang seperti yang saya sebutkan bahwasanya di kandang untuk pembesaran setelah bulunya full, dan setelah itu kita lepas untuk bisa mandiri, seperti itu sobat semua. Jadi manfaat kandang umbaran saya itu seperti ini, saya terapkan seperti ini sobat. Jadi kita tidak harus pusing-pusing atau kita tidak harus fokus terhadap makanan pokok yang harus kita berikan di waktu atau jam berapa kita harus datang ke kandang. Jadi untuk yang punya kesibukan itu sangat cocok sekali untuk menerapkan kandang seperti ini sobat semua. Di samping itu jadi kita memanfaatkan hijauan untuk kita simpen di kandang kita ini ya. Untuk kita simpen, kita kasih seperti eceng gondok, seperti kangkung ya sobat semua. Jadi seperti kangkung itu eceng gondok, nanti itu jadi makanan alternatif buat entok juga ya sobat semua. Seperti itu sobat. Terus membiarkan rumput-rumput liar, nanti pagi-pagi juga sebelum kita kasih makan dia sudah ngemil, sudah makan rumput eceng gondok. Nah itu bagusnya kandang semi umbaran untuk kita terapkan secara alam itu seperti ini sobat. Nah itu lagi pada makanin rumput ya kan, lagi pada senang-senangnya habis setelah dikurung kita umbar, kasih kandang semi umbaran tuh eceng gondok, makanan eceng gondok. Ini lahap sekali kan sobat. Ini gemuk-gemuk semua, ini jenis Rambon sobat. Ini jenis Rambon yang kemarin sebulan kita dapat. Itu lakinya. Kalau untuk cewekannya sudah full bulunya ya. Tapi kalau untuk laki itu lebih lambat pertumbuhan bulunya dibandingkan betinanya, seperti itu sobat semua. Tuh pada makan ini hijau-hijauan. Makan ini hijau-hijauan juga kita kasih daun pepaya itu sangat bagus sekali. Terus daun mengkudu itu sangat bagus sekali, sesekali itu bagus buat antibodi daripada ternakan kita secara alami, seperti itu sobat semua. Oke buat sobat semua, jadi di kesempatan kali ini cukup sekian ya video saya untuk hari ini mengenai peternakan saya, dan saya sekedar menyampaikan bahwa ini stok untuk menyambut nanti bulan puasa sobat semua ya. Jadi banyak kalau buat menyambut bulan puasa itu jenis daging ayam atau entok atau jenis lainnya daging itu biasanya kalau untuk menyambut bulan puasa itu harga pada naik dan banyak yang nyari juga, itu udah langganan.
bahkan kemarin juga udah menjual bebek pedaging ya kita ya. Bebek pedaging itu berapa, 15 ekor sobat semua, 15 ekor. Oke buat sobat semua ya, untuk sebelumnya terima kasih buat sobat semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, subscribe-nya. Bila ada saran, kritikan atau masukan bisa komen di kolom komentar. Jaga sehat dan tetap semangat buat sobat semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Di sini saya masih belajar dan sekedar sharing dan berbagi tips mengenai pengalaman saya beternak endok ini. Barangkali bermanfaat buat sobat semua ya. Terima kasih sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.